Lalu selanjutnya ada analisa struktur pasar dan perilaku. Yang pertama ada pengertian pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya adanya penjual dan pembeli dengan kedua belah pihak sama-sama untung. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, yang selanjutnya ini ada proses keputusan membeli yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku purna beli atau perilaku setelah membeli. Nah, misalnya contoh di era seperti ini, kita semua pasti membutuhkan masker. Sekarang kita mau membeli masker. Kita akan mencari informasi seperti membeli online atau membeli offline. Lalu di evaluasi alternatif, kita lebih baik beli online saja karena harga yang lebih murah. Tetapi kalau beli offline, barang langsung sudah tersedia. Nah, ternyata di keputusan membeli, ternyata kita membeli online karena harganya yang jauh lebih murah. Nah, yang selanjutnya, ternyata barang yang kita beli itu memiliki produk yang berkualitas. Nah, kita sebagai konsumen pasti memiliki rasa puas karena barang yang kita beli sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya adalah riset pemasaran dan ramalan penjualan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada menggabungkan data, yang ketiga ada prosedur sampling, yang keempat ada data, yang kelima ada analisis data, yang keenam ada laporan, dan yang ketujuh follow up atau menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, di era globalisasi ini, informasi tentang pemasaran atau penjualan dapat tersedia di internet, seperti mesin pencari, YouTube, sosial media, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada segmentasi target dan positioning, merupakan perilaku pendekatan agar strategi pemasaran mencapai target audiens yang diinginkan. Yang pertama, contohnya nih, ada identifikasi variabel. Variabelnya adalah produk dapur. Yang kedua ada target. Nah, target ini contohnya ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga ada positioning atau tempat. Nah, pasar atau online di Shopee atau marketplace Facebook. Nah, di sini sudah jelas bahwa segmentasi target dan positioning ini sangat penting untuk strategi pemasaran karena dapat menentukan terlebih dahulu sebelum kita bergerak di lapangan. Nah, yang selanjutnya ada strategi pemasaran dalam berbagai proses persaingan. Yang pertama ada strategi market leader, merupakan perusahaan yang diakui oleh industri sebagai pemimpin atau berada di puncak klasemen. Contohnya McD dan Coca-Cola. Yang kedua ada strategi market challenger, merupakan perusahaan yang mencoba memperbesar pangsa pasar dengan pemimpin pasar atau market leader. Contohnya Burger King dan Pepsi. Yang ketiga ada strategi market follower, merupakan perusahaan yang mengambil sikap tidak mengusik pemimpin pasar dan hanya sesuai kondisi pasar. Yang keempat ada market niche. Nah, ini merupakan perusahaan yang melayani sebagian besar pasar yang diabaikan perusahaan besar dan tidak ingin bentrok dengan perusahaan lainnya. Yang selanjutnya ada masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar. Masalah global ini mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang kasus Coca-Cola, McD, dan Nike. Nah, di sini ketiganya sama-sama menggunakan segmentasi geografi untuk penyebaran produk dan membuka cabang lebih banyak dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak negara. Hal ini terbukti sukses karena McD, Coca-Cola, dan Nike berada di puncak klasemen atau berada di market leader. Nah, yang selanjutnya ada pemasaran jasa. Jasa merupakan kegiatan usaha yang bersifat tidak berwujud fisik, tak terpisahkan, tak tahan lama, dan keanekaragaman. Misalnya contoh jasa dokter, pengacara, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya.